Ternyata selama ini kita telah dibohongi oleh sejarah negara kita sendiri. Ada yang tahu dengan DITII? DITII, kalau saya ya dulu pernah belajar bahwa DITII itu adalah merupakan pemberontak. Ternyata DITII itu bukan pemberontak. Mereka dipitnah oleh rejim Soekarno dulu hingga rejim sekarang. Jadi sejarah yang menyatakan DITII itu pemberontak itu sejarah palsu. Mari kita dengarkan penjelasannya yang benar agar tidak salah paham. Di tanah Laweyan, Surakarta, Solo. Di sana ada seorang tokoh Islam namanya Bapak Haji Samanhudi. Sepulang beliau dari Mekah Al-Mukarramah tahun 1902, beliau membentuk Serikat Dagang Islam SDI 16 Oktober 1905 Miladiyah. Jadi Serikat Dagang Islam ini sebuah perhimpunan atas dasar akidah Islam dengan perdagangan sebagai inti kekuatan gerakan. Jadi ibu-ibu, dulu itu pergerakan Islam pertama kali di Indonesia itu ekonominya kuat, sehingga berbekal pada kekuatan akidah yang kuat, ekonomi dan perdagangan yang kuat, selama hampir 10 tahun Bapak Haji Samanhudi, Waalaikumsalam, Haji Umar Said Cokro Aminoto, Kiai Haji Agus Salim, 3 tokoh ini. Jadi Bapak Haji Samanhudi, Haji Umar Said Cokro Aminoto, kemudian Kiai Haji Agus Salim, berhasil membangun fondasi bagi kemunculan sebuah organisasi politik Islam pertama kali di Nusantara. Waktu itu belum jadi Indonesia, masih Nusantara. Bahkan di kawasan dunia Islam pada masa itu. Itulah yang akhirnya diberi nama SI, Syarikat Islam. Dan Masya Allah bercita-cita akan memproklamasikan diri untuk berpemerintahan sendiri, yang sering diberi nama, kalau bahasa Belandanya itu Jeb Bestor. Itu tahun 1916, 10 tahun, luar biasa ini. Mulai tahun 1905 sampai 1916, Serikat Islam. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya keinginan bangsa Muslim Nusantara atau Hindia Timur untuk berpemerintahan sendiri ini, kalau dihitung sekarang itu sudah 108 tahun yang lalu. Diproklamasikannya sebagai bentuk hijrah oleh Sentral Serikat Islam melalui Kongres Nasional yang pertama, yang waktu itu Bapak Haji Umar Said Cokro Aminoto pidato di alun-alun Bandung dan Gedung Concordia, atau sekarang namanya Gedung Merdeka, yang dipakai untuk konferensi Asia Afrika. Ini beliau pidato tanggal 17 Juni 1916. Jadi alun-alun Bandung dulu seperti ini. Tidak tahu sekarang. Ada yang sudah ke sana? Jadi ini bukan alun-alun Bangil loh Bu ya. Walaupun masjidnya hampir mirip Bangil, ya kan? Tapi ini alun-alun Bandung.
Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, i'tiqad dari keyakinan dan keberanian untuk memproklamasikan kehendak berpemerintahan sendiri bagi bangsa pribumi Muslim di tengah kekuasaan kolonial penjajah Belanda. Waktu itu Indonesia masih dijajah, tapi sudah ada keinginan ingin membuat sebuah negara. Ini embrio, cikal bakal. Tentulah oleh tiga tokoh tadi sudah dipersiapkan secara matang. Apa istilah orang Jawa? Tidak gerusa gerusu. Benar-benar dengan perhitungan yang matang. Kalau bahasa sekarang TSM, terstruktur, sistematis, masif. Nah, ini. Jadi bermula dari Laweyan, Surakarta, Solo, kemudian ke Surabaya. Nah, di Surabaya itu Haji Umar Said Cokroaminoto kaderisasi, punya santri 3, Soekarno, Muso, Kartosuwiryo. Satu guru tapi tiga ideologi. Satu guru, outputnya muncul 3 ideologi. Sampai sekarang rumahnya Pak Haji Umar Said Cokroaminoto yang di Surabaya itu masuk cagar budaya oleh Pemkot Surabaya. Gurunya satu, Haji Umar Said Cokroaminoto. 3 santrinya ini beda-beda. Soekarno lebih menonjol pada ideologi nasionalis sekuler, agama dipinggirkan. Muso lebih cenderung pada ideologi komunis. Kartosuwiryo cenderung pada ideologi Islam. Ini. Akhirnya setelah dari Surabaya itu puncaknya Haji Umar Said Cokroaminoto menuju berakhir ke tanah Pasundan di Bandung, yaitu di alun-alun Bandung dan Gedung Concordia. Jadi Gedung Concordia ini menjadi saksi bisu sebagai titik nol, start awal untuk berpemerintahan sendiri dari bangsa Muslim Nusantara ini. Para umahat yang dimuliakan Allah, jadi Haji Umar Said Cokroaminoto ini pidato lantang di alun-alun Bandung dan Gedung Concordia ini, di mana Gedung Concordia ini pusat aktivitas elit orang-orang Eropa. Jadi seolah-olah Haji Umar Said Cokroaminoto itu ingin menyuarakan bahwa peradaban Barat harus tunduk di bawah peradaban Islam, karena Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang bisa menyamai. Itu Bu, seolah-olah seperti itu. Jadi kalau Ibu melihat film Ar-Risalah, gitu ya, ketika para sahabat Rasulullah keluar dari Ka'bah melafadzkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya kan? Seperti itulah gambarannya, proklamasi. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, awal keyakinan dan kehendak berpemerintahan sendiri ini bagi bangsa Muslim telah dilakukan Syarikat Islam 108 tahun yang lalu. Dan kini jika sudah kuat kehendak untuk mewujudkannya, maka bangsa Muslim Indonesia harus melanjutkannya dengan menjadikan Islam sebagai landasan gerak, ideologi, dan worldview, pandangan dunia. Para umahat
yang dimuliakan Allah. Inilah titik nolnya. Kampung Batik Laweyan. Bukan Kancil Mas. Kampung Batik Laweyan. Kampung Batik Laweyan. Dari sinilah pergerakan-pergerakan untuk menegarakan Islam dalam satu model pemerintahan Indonesia ini sebagai tinta sejarah mencatatnya. Sehingga puncaknya muncullah Piagam Jakarta. 22 Juni 1945. Dan proklamasi negara Islam Indonesia oleh Kartosuwiryo 7 Agustus 1949. Jadi Piagam Jakarta 22 Juni 1945 ini Indonesia belum merdeka ini, ya kan? 22 Juni 1945. Ulama-ulama, 3 ulama kita yaitu Kiai Haji Mudzakkir dari Muhammadiyah, Kiai Haji Wahid Asim dari NU, Kiai Haji Agus Salim dari Serikat Islam menyusun dasar negara yaitu Piagam Jakarta. Dalam rangka apa? Mutaba'ah, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi perjuangan ulama-ulama di Indonesia ini, 3 tokoh ulama tadi dikhianati oleh kalangan nasionalis sekuler. Ya kan? Piagam Jakarta. Kapan pengkhianatan yang dilakukan oleh nasionalis sekuler yang dimotori oleh Soekarno? Yaitu tanggal 14 Juli 1945. Pada saat sidang kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Pada saat sidang kedua tanggal 14 Juli 1945 Piagam Jakarta diganti oleh kelompok nasional sekuler yaitu dipimpin oleh Soekarno, diganti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga apa yang dicita-citakan ulama, 3 ulama kita untuk generasi Indonesia ke depan supaya dia paham ketika membaca kitab Sirah Nabawiyah, Rasulullah membangun Madinah Al-Munawwarah, Daulah Madinah Al-Munawwarah, Rasulullah menegakkan Piagam Madinah. Nah, ulama kita di Indonesia, 3 ulama ini ketika mendirikan negara Republik Indonesia menegakkan Piagam Jakarta. Ini tujuannya ittiba kepada Rasulullah. Tapi Soekarno karena lebih mengarah pada ideologi nasionalis sekuler, agama harus dipinggirkan. Akhirnya 14 Juli 1945 Piagam Jakarta dirubah jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea pertama dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Bismillahirrahmanirrahim, dicoret. Alinea keempat diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dihapus. Itulah pengkhianatan pertama kali kelompok nasionalis sekuler. Sebagaimana bulan yang lalu saya sampaikan. Ternyata terjadi lagi pengkhianatan yang kedua pada saat pembacaan teks proklamasi. Padahal teks proklamasi yang asli itu Piagam Jakarta. Tapi ternyata terjadi pengkhianatan yang kedua.
ada skenario penculikan Soekarno-Hatta oleh 4 pemuda, salah satunya tokoh komunis DN Aidit. Jadi Soekarni, Wikarna, Aidit, dan Khairul Saleh menculik Soekarno-Hatta, dibawa 80 kilo dari Jakarta, yaitu Rengas Dengklok. Kok tiba-tiba orang dekatnya Pak Karno, yaitu Mr. Ahmad Subarjo, tahu tempat lokasi penculikannya, dijemput sama beliau, nyampe ke Jakarta jam 2 dini hari, jam 2 malam, ya kan? Tapi anehnya di rumahnya Opsir Jepang Laksamana Meida, padahal teks proklamasi yang sudah jadi kesepakatan 60 anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini ditandatangani oleh tim 9, sudah sepakat akan dibacakan. Tidak tahunya, padahal dari rumahnya Opsir Jepang Laksamana Meida untuk ngambil teks Piagam Jakarta ini tadi, teks proklamasi yang asli, itu kalau jalan 2 menit. Kenapa ini tidak diambil? Ini skenario pengkhianatan yang kedua. Sehingga akhirnya malam itu Soekarno nulis, disaksikan Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo, teks proklamasi. Ada 3 kali coretan. Jam 3 dini hari Soekarno minta kepada Pak Sayuti Melik didampingi wartawan pemuda Aceh BM Dia untuk mengetik ulang. Setelah itu ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Nah, kertas asli tulisan Soekarno yang ada coretan 3 kali itu, setelah diketik ulang, yang asli itu dibuang di tong sampahnya rumahnya Laksamana Meida. Tapi Masya Allah, wartawan pemuda Aceh BM Dia, beliau seorang kolektor sejarah, beliau langsung spontan, ini bukti sejarah, diambillah dari tong sampah itu. Makanya ibu-ibu kalau buka Google, ketik sang penyelamat teks proklamasi asli, tulisan Soekarno, itu adalah BM Dia. Ternyata belum puas. Sore hari ada rencana pengkhianatan yang ketiga. Sore hari jam 10 pagi kan dibacakan teks proklamasi Indonesia Merdeka. Sore hari ada ultimatum dari umat Kristiani dari Indonesia bagian timur, katanya lewat Opsir Jepang. Nah, Opsir Jepang kan Laksamana Meida. Kalau 7 kata dalam Piagam Jakarta tidak dihapus, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kalau tidak dihapus, umat Kristiani akan lepas dari negara Republik Indonesia. Padahal selesai proklamasi, 3 ulama yang nyusun Piagam Jakarta ini, yang menyusun dasar negara Republik Indonesia ini, sedang perjalanan pulang. Kiai Haji Wahid Hasim dari NU perjalanan pulang ke Jombang, Kiai Mudzakkir dari Muhammadiyah perjalanan pulang, Kiai Agus Salim juga perjalanan pulang. Akhirnya Bung Hatta, akhirnya Soekarno minta Tuan Muhammad Hasan disaksikan Hatta, bahkan minta bantuan Pak Kasman Singodimedjo untuk melobi-lobi pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu Bapak Ki Bagus Hadi Kusumo, supaya mencoret 7 kata ini. Singkat cerita, lobi-lobi yang dilakukan oleh Pak Kasman Singodimedjo ini berhasil.
Sehingga 7 kata dihapus oleh Bapak Ki Bagus Hadikusumo. Setelah dihapus, berarti yang tersisa ketuhanan, titik, ya kan? Akhirnya Pak Ki Bagus Hadikusumo memunculkan istihad. Kalau syariat dihapus, kita harus berjuang yang lebih tinggi dari syariat, yaitu tauhid. Akhirnya diganti ketuhanan yang Maha Esa sampai hari ini. Bukan sampai hari ini. Terjadi pengkhianatan lagi. Nah, akhirnya Bapak Muhammad Natsir, Perdana Menteri Republik Indonesia, memberikan statement. Tanggal 17 Agustus 1945, semua ulama dan umat Islam seluruh Indonesia mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi keesokan harinya setelah merdeka, seluruh umat Islam dan ulama se-Indonesia mengucapkan istighfar, astagfirullah. Karena ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pembelot-pembelotnya dihapus oleh kelompok nasionalis sekuler karena ada ultimatum. Akhirnya wartawan Tempo waktu itu, Seiko Ogawa, orang Jepang, tanya kepada ofisir Jepang Laksamana Maeda, apakah benar ada ultimatum dari umat Kristiani dari Indonesia bagian timur untuk mencoret 7 kata dalam Piagam Jakarta? Apa jawaban Laksamana Maeda? Hatta adalah temanku, tapi saya tidak pernah mendapat tekanan atau titipan dari umat Kristiani Indonesia bagian timur untuk menghapus 7 kata. Ternyata bohong. Akhirnya Profesor Yusril Eza Mahendra, Menkumham itu ya, istrinya kan yang terakhir ini kan orang Jepang, istrinya Prof. Yusril orang Jepang. Akhirnya istri yang muda, ya kan, istri yang muda itu akhirnya Yusril terbang ke Jepang, nyampe di Jepang ke rumahnya ofisir Jepang itu Laksamana Maeda, tidak tahunya sudah meninggal. Tapi Yusril mencoba untuk mendekati ajudannya, kan ajudan itu kan tahu per menit, tiap menit, per jam kondisi apa yang terjadi, ajudan tahu. Akhirnya tanya, Profesor Yusril tanya, apakah benar ada ultimatum dari umat Kristen dari Indonesia bagian timur? Jawabannya, no, tidak ada. Berarti kejadian itu adalah pengkhianatan yang ketiga. Ternyata setelah pengkhianatan 3 kali yang dilakukan oleh bapaknya, berlanjut. Sebagaimana Allah ingatkan, sunnatullah allati qad khalat min qabl wa lan tajid sunnahi tabdila. Sejarah berulang, yang dulu dilakukan bapaknya dilanjutkan anaknya Bude. Kapan? Ternyata disosialisasikan 2012, 2013. Gongnya 2015 Bude pidato, Pancasila diganti jadi Trisila Ekasila, seperti cita-cita bapaknya. Ketuhanan yang Maha Esa diganti dengan ketuhanan yang berkebudayaan, seperti apa yang dipidatokan bapaknya pada tanggal 1 Juni 1945 di depan BPUPKI, yang ditolak oleh 3 ulama, oleh seluruh 60 anggota BPUPKI. Pengkhianatan yang keempat. Ternyata sejarah berulang, dilanjutkan lagi pengkhianatan yang kelima oleh petugasnya Bude, yaitu Pak Mulyono. Akhirnya muncullah keputusan Presiden nomor 2016 tahun 2016. Akhirnya muncul peraturan pemerintah, muncul inpres, muncul. Akhirnya
Pancasila sudah tidak ada lagi. Sehingga akhirnya sekarang segala sumber hukum bukan Pancasila, tapi segala sumber hukum adalah Pak Mulyono. Sampai akhirnya legislatif mandul, yudikatif mandul, Mahkamah Konstitusi jadi mahkamah kakak, Mahkamah Agung jadi mahkamah adik, KPK yang sebenarnya Komisi Pemberantasan Korupsi sekarang berubah jadi Komisi Penyelamatan Kaisang. Ya Allah, kenapa itu bisa terjadi? Karena segala sumber hukum sekarang ini Pak Mulyono. Nah, itu tadi ceritanya. Sekarang balik lagi ke materi. Tadi agak nyelonong dulu. Sekarang balik ke laptop. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi Piagam Jakarta yang dicetuskan, yang disusun oleh 3 ulama ini, yaitu Kiai Haji Wahid Hasim dari NU, Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakkir dari Muhammadiyah, Kiai Haji Agus Salim dari Serikat Islam, lahirlah Piagam Jakarta. Puncaknya proklamasi negara Islam Indonesia oleh Kartosuwiryo. Jadi Kartosuwiryo itu meneruskan cita-cita gurunya. Gurunya itu Bapak Haji Umar Said Cokroaminoto. Gurunya bercita-cita kita mencintai bangsa kita itu dengan ajaran Islam. Kita berusaha sepenuhnya untuk mempersatukan seluruh atau sebagian terbesar bangsa kita dengan Islam. Alhamdulillah sampai hari ini cita-cita gurunya Kartosuwiryo dikabulkan oleh Allah. Sehingga sekarang Indonesia yang banyak sukunya, banyak bahasa daerahnya, banyak pulaunya bisa bersatu dengan Islam. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Ini akhirnya Kartosuwiryo memproklamasikan negara Islam Indonesia. Saat itu Indonesia dipaksa oleh Belanda menjadi Republik Indonesia Serikat. Yang ini sangat merugikan Indonesia. Di tengah-tengah Indonesia dipaksa oleh penjajah Belanda karena agresi Belanda kedua tahun 48. Ibu kota negara Jogja dibom, ya kan? Dibom. Soekarno Hatta ditangkap, dibuang ke Brastagi Sumatera Utara, dibuang lagi ke Bangka. Akhirnya Kartosuwiryo memproklamasikan negara Islam Indonesia. Karena pada saat itu belum ada kedaulatan. Belum. Karena ada agresi Belanda kedua 19 Desember 1948. Akhirnya Kartosuwiryo memproklamasikan proklamasi berdirinya negara Islam Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami umat Islam bangsa Indonesia menyatakan berdirinya negara Islam Indonesia, maka hukum yang berlaku atas negara Islam Indonesia itu ialah hukum Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atas nama umat Islam bangsa Indonesia, Imam Negara Islam Indonesia tertanda SM Kartosuwiryo. Madinatul Indonesia 12 Syawal 1368 Hijriah bertepatan 7 Agustus 1949 Miladiah. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dua arus besar inilah Piagam Jakarta dan proklamasi negara Islam Indonesia merupakan tanda koma untuk dilanjutkan oleh generasi muda bangsa Muslim Indonesia saat ini dan masa depan. Dan itu ternyata
Dimulai titik nolnya dari Kampung Batik, Laweyan, Surakarta, Solo. Sejak 200 tahun yang lalu. Embrionya itu, perintisannya itu 200 tahun yang lalu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi, keduanya, Piagam Jakarta dan Proklamasi Negara Islam Indonesia, itu keduanya memiliki cita-cita formalisasi Islam dalam bernegara. Dan terlaksananya syariat Islam yang diimplementasikan dalam konstitusi dan perundang-undangan berkenaan dengan kehidupan bermasyarakat, mewujudkan Indonesia bersyariat, yaitu membangun budaya taat syariah dengan mewujudkan pola hidup Islam berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, agar negeri Katulistiwa ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini cita-cita the founding father, pendiri negara Republik Indonesia ini, menjadi negara yang dilimpahi dengan segala kebaikan dan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apabila kita merunut sanad mata rantai perjuangan penegakan tatbikus syariah di Indonesia, penegakan syariat di Indonesia tentu tidak bisa dilepaskan dari perjuangan politik yang dilakukan oleh tokoh Haji Umar Said Cokro Aminoto, gurunya Kartosurwiryo, termasuk juga gurunya Soekarno dan Muso. Masya Allah, Bu, Haji Umar Said Cokro Aminoto tahun 1905 itu visi misinya sudah digaungkan. Apa visi misinya? Semurni-murninya tauhid, setinggi-tingginya ilmu, dan sepandai-pandainya siasat. Ini maknanya cukup dalam sekali. Artinya tahun 1905 Haji Umar Said Cokro Aminoto itu sudah menggaungkan di tengah-tengah umat Islam Nusantara ini, wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Kemenangan itu datangnya dari Allah. Makanya beliau mengaplikasikan amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah, untuk menghadapi penjajah Belanda. Ini bahkan tanggal 15 Januari 1926 Haji Umar Said Cokro Aminoto nulis di sebuah koran Hindia Baru. Apa tulisan beliau? Bila umat Islam tidak memiliki khalifah atau pemimpin, maka seolah-olah badan yang tidak punya kepala. Masya Allah, Bu, luar biasa ini. 1926 ada yang sudah lahir? 1926? Belum kan? Ini Haji Umar Said Cokro Aminoto itu sudah menggaungkan pentingnya kepemimpinan Islam. Sangat urgent kepemimpinan Islam. Kira-kira dalilnya apa? Surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya Allah berfirman pada para malaikatnya, aku hendak menciptakan di muka bumi ini seorang khalifah, pemimpin. Saya beberapa waktu yang lalu dipanggil sama Pak Jenderal Purnawiran Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI, di sebuah hotel bintang 5 di Surabaya. Pak Gatot mengatakan, ketika Indonesia sekarang dicengkram oleh Cina, imperialisme Cina, jadi Cina itu untuk beli Indonesia cukup menyiapkan 50 triliun. Indonesia sudah terbeli. Nah, saya tanya, untuk siapa itu 50 triliun, Pak? Untuk membayari ketua umum parpol. Indonesia sudah dibeli.
Tapi Cina untuk menghadapi Anies Baswedan menyiapkan 500 triliun. Dan itu sudah terjadi pada saat Pilpres 2024. Ternyata masih kurang. Sehingga pada saat itu Pak Mulyono masih jual 3 BUMN dengan harga murah, termasuk pabrik kertas leces Probolinggo, untuk menghadapi Anies Baswedan. Kesimpulannya, ibu-ibu, Cina untuk menghadapi Indonesia, Cina menghadapi Anies, menurut kacamata Cina lebih berbahaya menghadapi Anies. Jadi pemimpin Islam itu sangat ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Pemimpin ideologis itu sangat membahayakan imperialisme atau penjajahan. Makanya kan penjajah itu yang diinginkan itu model-model ya seperti itulah. Apalagi Cina sudah punya ancang-ancang, yang dipilih itu sebenarnya bukan Prabowo, tapi yang dipilih itu sebenarnya wakilnya. Ya kan? Saya terus tanya pengurus BNN, Badan Nasional Narkotika, itu ternyata dia itu paham. Ustaz, saya paham kok. Orang yang pencandu narkoba itu paham, pengkonsumsi narkoba paham. Jadi ternyata yang diinginkan oleh Cina itu yang sudah seperti itu. Sehingga Indonesia mudah dicengkram. Itu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ternyata ya Allah 1926 Pak Haji Umar Said Djoko Aminoto sudah menggaungkan pemimpin Islam itu sangat urgent, penting. Itu. Itu yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Imam tidak hanya sholat, tapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ini tadi kan sudah saya terangkan. 1 guru, 3 ideologi. Ini muridnya 3. Tapi tidak tahunya ujung-ujungnya mereka saling bunuh. Iya kan? Saling bunuh. Padahal sak perguruan, sak pondok, sak pondokan di rumahnya Haji Umar Said Djoko Aminoto. Nah, ibu-ibu, jadi dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, Haji Umar Said Djoko Aminoto ini tokoh gerakan Islam sebelum merdeka, pra kemerdekaan, yang sukses menjadikan Islam sebagai ideologi perjuangan ngusir penjajah kolonial Belanda. Sedangkan Kartosuwiryo itu satu-satunya kader penerus perjuangan yang kader Haji Umar Said Djoko Aminoto yang berhasil menjadikan Islam sebagai sistem bernegara untuk melaksanakan syariat Islam dalam pemerintahan negara. Itu satu-satunya. Kita kembali kepada sejarah. Dulu saat Indonesia dijajah sampai 350 tahun, waktu itu Belanda ngutus seorang orientalis, yaitu Christian Snokogrunya. Apa kata dia? Adalah kewajiban kita untuk membantu penduduk negeri jajahan Belanda agar terbebas dari Islam. Coba, ini maksudnya paham? Artinya Belanda menyimpulkan penghalang penjajahan itu adalah Islam. Itu loh. Makanya kenapa Haji Umar Said Djoko Aminoto menjadikan Islam untuk menghancurkan penjajah? Karena paham Belanda mengatakan Islam itu penghalang penjajahan. Sehingga akhirnya Christian Snokogrunya
ketika melihat potret umat Islam saat itu, ada Islam ritual jumlahnya mayoritas, ada Islam sosial, ada Islam politik jumlahnya sangat-sangat sedikit sekali. Salah satu di antaranya Haji Saman Hudi, Haji Umar Said Cokro Aminoto, Kiai Haji Agus Salim. Sa Indonesia cuma wong telu. Itu Islam politik. Yang Islam sosial tadi itu Pak Haji Saman Hudi, dia masuk ekonomi, dia jadi pengusaha batik. Itu. Ini yang sangat membahayakan bagi penjajah Belanda. Akhirnya cita-cita Christian Snokogronya, bila tidak dapat menjadikan umat Islam murtad, maka yang penting jangan sampai umat Islam itu mempraktekkan syariat Islam. Itu. Sehingga akhirnya semua orientalis penjajah Belanda menyimpulkan Islam sebagai faktor penghalang misi penjajahan, terutama yang disebutnya sebagai Islam politik. Oleh karena itu Belanda berusaha sekuat tenaga ngubur sejarah kesuksesan politik Islam. Harus dikubur. Kalau dulu penjajah, sekarang orang sekuler, nasionalis, sekuler. Habisi Islam politik, termasuk Kartosuwiryo. Sejarah berulang. Sehingga akhirnya penulisan sejarah sampai hari ini yang dilakukan oleh kelompok nasionalis sekuler, menulis sejarah Kartosuwiryo pemberontak. Benar? Jadi Kartosuwiryo itu pemberontak, itulah sebutan yang telah lama disematkan pada tokoh Islam yang satu ini, Islam politik yang satu ini. Bahkan sebagian besar rakyat Indonesia mengenalnya sebagai sosok pembangkang yang hendak mengganti Republik Indonesia menjadi negara Islam pada masanya dulu. Dan cerita itu terus berkembang sampai sekarang. Dan sebutan itu pun tetap melekat, kendati beliau sudah dieksekusi mati 50 tahun yang lalu, ditembak 50 tahun yang lalu. Sampai sekarang. Padahal tuduhan sebagai pemberontak yang disematkan pada dirinya terasa aneh, mengingat fakta sejarah menunjukkan bahwa beliau mendapat dukungan yang luar biasa setelah memproklamasikan negara Islam Indonesia. Begitu beliau selesai memproklamasikan, langsung di Jawa Barat yang di Cicasong itu ya, Cisayong. Ini kan. Kemudian Amir Fatah Jawa Tengah langsung mendukung Kartosuwiryo. Abdul Kahar Muzakkar mendukung Kartosuwiryo. Ibnu Hajar Kalimantan mendukung Kartosuwiryo. Daud Beroreh Sumatera Aceh mendukung Kartosuwiryo. Jadi ternyata yang mendukung Kartosuwiryo itu Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, khususnya Aceh. Berarti ini kan tidak sembarangan. Jadi ketokohan Kartosuwiryo diliputi mitos dan manipulasi sejarah. Bahkan di masa Orde Baru, Kartosuwiryo tokoh ini dimanipulasi dan dimitoskan, sehingga yang tampil di hadapan kita Kartosuwiryo itu pemberontak, pengkhianat dan musuh negara. Sampai hari ini. Bahkan lukisan distortif tentang Kartosuwiryo itu diindoktrinasi selama masa Orde Baru melalui penataran P4, pelajaran-pelajaran sekolah, buku-buku sejarah mulai dari SD sampai SMA sampai hari ini. Hal serupa dilakukan dalam pendidikan militer tingkat Sesko Abri, sehingga militer itu sudah Kartosuwiryo itu pemberontak, pengkhianat, musuh negara. Tapi sisi-sisi positif
prinsip kehidupan pribadi dan politiknya nyaris tidak akan ditemukan dalam buku-buku sejarah formal Orde Baru. Dalam hal ini Orde Baru berhasil mensosialisasikan kebohongan sejarah untuk waktu yang lama sampai hari ini. Oleh karena itu, ini harus ada dekonstruksi sejarah, pembongkaran sejarah. Terutama sebelum gerakan Darul Islam yang dipimpin Kartosuwiryo tahun 49 ini perlu dikaji secara akademis, jujur dan objektif, tanpa campur tangan kepentingan kekuasaan. Nah, para tokoh sejarah harus dilihat sebagai manusia yang memiliki kelebihan sekaligus kekurangan. Contoh Soekarno, ada kelebihan, ada kekurangan. Kekurangannya apa? Beliau di akhir masa pemerintahannya lepas dari ideologi Pancasila, lepas, dia lebih anukan ke nasionalis, agama komunis. Akhirnya meletus setelah peristiwa G30S PKI. Makanya Pak Harto sampai bikin jargon mikul dhuwur mendem jeru. Itu. Jadi manusia itu, Bu, yang namanya manusia ada benarnya, ada salahnya. Kalau malaikat benar terus, kalau manusia tempatnya khilaf dan tempatnya dosa. Selama ibu-ibu, selama kita itu masih disebut manusia, walaupun sorbannya 50 kilo, ya kan, tetap punya dosa, punya salah. Itu. Nah, ibu-ibu, luar biasa. Ini pakar sejarah orang sekuler, namanya Profesor Anhar Gonggong, guru besar ilmu sejarah Universitas Indonesia. Beliau nulis buku Kartosuwiryo dari patriot hingga pemberontak. Ditulis oleh Profesor Anhar Gonggong, guru besar ilmu sejarah UI, tahun 2004, halaman 251. Saya bacakan tulisan beliau. Di masa mudanya, Kartosuwiryo adalah sekretaris pribadi pimpinan Syarikat Islam, yaitu Haji Umar Said Cokro Aminoto, sekretaris pribadinya. Setelah Pak Haji Umar Said Cokro Aminoto wafat, Kartosuwiryo jadi presiden Serikat Islam. Dari mujahid Islam inilah Kartosuwiryo mewarisi ideologi Islam dari gurunya Haji Umar Said Cokro Aminoto, yang kemudian mengembangkannya menjadi sistem kenegaraan. Untuk kepentingan ini, Imam SM Kartosuwiryo sempat menulis syarah kitab Ahkamus Sultaniyah yang ditulis oleh Al-Imam Mawardi rahimahullah, yang kitab Ahkamus Sultaniyah ini menjadi rujukan seluruh dunia Islam termasuk Indonesia. Masya Allah, Bu, tahun-tahun 1900 berapa itu, 1905 kali ya, Masya Allah, Kartosuwiryo nulis kitab bahasa Arab, syarahnya kitab Al-Ahkamus Sultaniyah. Kata Profesor Anhar Gonggong, ternyata beliau seorang mu'allif, seorang yang berilmu. Artinya apa? Belum tidak banyak sejarawan yang mengungkap derajat keilmuan Kartosuwiryo. Ternyata ilmunya luar biasa. Tahun-tahun itu beliau sudah mensyarah kitab Al-Ahkamus Sultaniyah, bagaimana syariat Islam menyelenggarakan sebuah negara. Itu pensyarahnya beliau. Ternyata beliau seorang mu'alif. Kartosuwiryo adalah pencetus pertama istilah negara Islam atau Darul Islam, yang sering kita sebut dengan DII di Indonesia. Bahkan menurut Perdana Menteri Muhammad Natsir, memang benar negara Islam itu berasal dari Kartosuwiryo. Nah, Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, 3 perjuangan tokoh-tokoh Islam yang terlupakan, artinya tidak ditulis dalam buku sejarah. Nah,
Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Tadi menurut orang-orang sekuler, Kartosuwiryo pemberontak, pengkhianat, musuh negara. Nah sekarang kita coba lihat dari sisi positifnya. Karena manusia itu ada kelebihan dan ada kekurangan. Nah, kenapa sih Kartosuwiryo kok memproklamasikan negara Islam Indonesia? Apa penyebabnya? Ternyata ini penyebabnya. Jadi upaya penyelesaian konflik dengan penjajah Belanda diselesaikan secara diplomatis waktu itu oleh Soekarno-Hatta. Mulai dari perundingan Linggarjati, perjanjian Renville, perundingan Romruyen, sampai konferensi Meja Bundar, justru sangat merugikan Indonesia. Itu kata Kartosuwiryo. Perjanjian dan perundingan tersebut hanya menjadi siasat penjajah Belanda agar Indonesia tidak memperoleh kemerdekaannya secara utuh. Akibat kekecewaan yang memuncak terhadap perjuangan Indonesia yang cenderung bersikap lunak terhadap penjajah Belanda, akhirnya Bapak Kartosuwiryo memproklamasikan negara Islam Indonesia tanggal ini yang tadi sudah saya sampaikan. Jelas Bu? Apa penyebabnya Kartosuwiryo memproklamasikan negara Islam Indonesia? Sudah jelas? Nah, akhirnya setelah negara Islam Indonesia muncullah 3 tokoh. Inilah trilogi kepemimpinan negara Islam Indonesia. Kartosuwiryo, Daud Beroreh, dan Kahar Mudzakkar. Ini 3 pemimpin negara Islam Indonesia. Kita lihat captionnya. Siapapun yang peduli dengan negara dan kehidupan masyarakat, pastilah akan memikirkan jalan serta paham yang diyakini benar pada apa dan siapa seharusnya perbaikan nasib negara dan masyarakat ini dipercayakan. Kartosuwiryo, Abdul Qahar Mudzakkar, dan Tengku Muhammad Daud Beroreh termasuk di antara para tokoh yang peduli tersebut dengan memproklamasikan negara Islam Indonesia. Jadi negara Islam Indonesia itu bukanlah sebuah upaya membangun mimpi kosong, bukan pula makar merebut kemerdekaan sebuah negara, bukan, kata beliau-beliau ini. Ya, negara Islam Indonesia dibangun atas dasar pertimbangan dan fakta yuridis yang meniscayakan sahnya sebuah negara. Jadi keberadaan negara Islam Indonesia tidaklah sesadis fakta sejarah yang ditulis dalam buku-buku sejarah sekarang ini. Sadis betul itu. Pemberontak, pengkhianat, musuh negara. Nah itu, sadis itu. Jadi negara Islam Indonesia yang dipimpin Kartosuwiryo, Kahar Mudzakkar, dan Daud Beroreh ingin memberikan alternatif ideologi. Manakala ideologi yang dikembangkan waktu itu demokrasi terpimpin oleh Soekarno itu nyata-nyata gagal dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Akhirnya 3 tokoh ini nyuguhkan, ayo untuk melawan penjajah Belanda, Islam jadikan untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah. Itu aneh ini, bukan orang bangil ini. Ini pakar sejarah Jepang, Dr. Hiroko Horikoshi. Dia nulis buku, judulnya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dari bahasa Jepang, judulnya Kiai dan Perubahan Sosial. Bahkan kata pengantarnya ini dari Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dan Presiden Gus Dur ini ngasih kata pengantar. Berarti buku ini tidak sembarangan. Yang ngasih kata pengantar Gus Dur. Berarti buku ini tidak sembarangan. Penulisnya intelektual Jepang, Dr. Hiroko Horikoshi.
Dalam buku ini beliau menulis Kartosoewirjo itu adalah pejuang anti penindasan kolonial Belanda, berjasa membendung komunis di zaman pergerakan nasional dan pejuang keadilan. Beda lagi kan? Ini orang Jepang ini jujur, objektif. Jadi Kartosoewirjo itu benar-benar pejuang, kalau bahasa kita mujahid terhadap penindasan Belanda, penjajah Belanda. Dan Kartosoewirjo itu kata beliau berjasa membendung komunis pada masa era Soekarno. Dan beliau juga pejuang keadilan. Nah, ibu-ibu, itu Kartosoewirjo. Tadi kan saya ngomong 3 tokoh yang tidak pernah ditulis dalam buku sejarah tentang kebaikannya, yang ditulis keburukannya. Padahal kita itu menilai manusia itu harus objektif. Wong namanya manusia kadang benar kadang salah. Nah, ini yang kedua, tokoh yang kedua, Bapak Safrudin Prawiranegara. Saat Indonesia, ibu kota negara Indonesia dibom di Jogja, Soekarno-Hatta ditangkap, dibuang ke Brastagi Sumatera Utara, dibuang lagi ke Bangka. Biidznillah, atas izin Allah, atas pertolongan Allah, Allah munculkan seorang ulama dari Masumi, tokoh Masumi, Sumatera Barat, Bukit Tinggi, yaitu Bapak Safrudin Prawiranegara. Akhirnya beliau langsung memproklamasikan pemerintah darurat Republik Indonesia. Beliau sebagai presidennya, PDRI, Presiden Darurat Republik Indonesia, sekaligus pemerintah darurat Republik Indonesia. Dari rumahnya di Bukit Tinggi beliau berjuang sampai lewat radio nembus menjangkau markas PBB. Akhirnya gagallah konspirasi jahat penjajah Belanda yang ingin menjajah Indonesia lagi. Tahun 48, 3 tahun setelah Indonesia merdeka, akhirnya Presiden SBY memberikan gelar pahlawan nasional kepada Pak Safrudin Prawiranegara, dan akhirnya Presiden SBY menjadikan 19 Desember itu hari Gerakan Bela Negara, GBK, Gerakan Bela Negara, GBN, Gerakan Bela Negara. Pertanyaannya, sang penyelamat Republik ini, presiden yang terlupakan ini, pernahkah ditulis dalam buku sejarah? Tidak. Inilah keikhlasan seorang ulama. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tokoh Islam yang ketiga, Bapak Muhammad Natsir, yang pernah ke Masjid Manarul Islam. Bapak Muhammad Natsir, pendiri tokoh Masumi, ya kan? Pengurus pendiri Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Pusat. Alhamdulillah juga yang mengangkat saya ditaruh di Malang. Saya diberi SK oleh beliau, ditancapkan di Malang sejak 1990 oleh beliau. Saya dipanggil ke Jakarta, ditancapkan di Malang atas rekomendasi Ketua Majelis Ulama Jawa Timur Bapak Kiai Haji Misbah, yang sering ke Masjid Manarul Islam bersama Ustadz Mu'amal Hamidi, Allahumma yarham. Gitu. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, begitu Pak Natsir diangkat menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia, Masya Allah, Pak Natsir memberi nasihat kepada siapa? Daud Peroreh, tokoh-tokoh pendiri negara Islam Indonesia. Pak Natsir memberi nasihat kepada
Pak Safrudin Prawira Negara agar menyerahkan jabatan presiden kepada Bung Karno. Masya Allah. Akhirnya Pak Safrudin Prawira Negara dari Bukit Tinggi Sumatera Barat berangkat menuju Jogja didampingi Panglima Besar Jenderal Sudirman menyerahkan kembali jabatan presiden kepada Bung Karno. Masya Allah, itulah adab seorang ulama ini. Diserahkan jabatan presiden ke Bung Karno. Luar biasa. Jadi Presiden Safrudin Prawira Negara itu memimpin Indonesia itu cuma 8 bulan, sama dengan Presiden Habibie 8 bulan. Pertanyaannya, pernahkah ditulis Presiden Safrudin Prawira Negara? Tidak ada sampai sekarang. Sebenarnya yang benar Presiden Soekarno, kemudian Pak Presiden Safrudin Prawira Negara, kemudian Presiden Soeharto. Ini tidak ditulis. Karena beliau seorang ulama. Itu. Jadi kalau dulu penjajah Belanda meminggirkan Islam dan ulamanya, sekarang orang-orang sekuler meminggirkan Islam dan ulama-ulamanya. Makanya Bung Karno dulu itu sempat ngomong, kami mudah menghadapi penjajah, tapi kalian nanti akan menghadapi bangsa kalian sendiri. Jadi penjajahnya ganti, bangsa kita sendiri. Tapi orang sekuler, anti Islam. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi arsitek pencetus NKRI adalah Bapak Muhammad Natsir. Sehingga Pak Natsir waktu itu diangkat oleh Soekarno menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia pertama. Ini kabinet Natsir. Ini Soekarno, Hatta, Pak Natsir dan menteri-menterinya. Akhirnya Pak Natsir begitu lobby-lobby pada pemimpin-pemimpin resi tadi, termasuk Daud Berore, pokok pemimpin negara Islam Indonesia, termasuk Pak Safrudin dan semuanya. Akhirnya Pak Natsir pidato di depan parlemen pada tanggal 3 April 1950 yang akhirnya disebutlah mosi integral Natsir. Akhirnya tanggal 17 Agustus 1950 di Bangka, Soekarno Hatta memproklamasikan inisiatif Pak Natsir, Indonesia menjadi NKRI. Siapa pencetus NKRI? Bapak Muhammad Natsir. Sudah jelas? Sehingga akhirnya pakar-pakar sejarah menulis buku Satu Negara, Satu Negeri, 3 kali ini. Pakar-pakar sejarah bahkan mendapat kata pengantar dari Rektor Universitas Padjadjaran Bandung. Satu negeri, 3 proklamasi. Proklamasi pertama 17 Agustus 1945 Soekarno Hatta. Proklamasi kedua 7 Agustus 1949 Karto Suwiryo. Proklamasi ketiga 17 Agustus 1950 Muhammad Natsir. Satu negeri, 3 proklamasi. Diakui dan bersejarah sebuah proses Indonesia menjadi sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Ditulis dalam buku sejarah. Ini pakar-pakar sejarah. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya Indonesia resmi menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dengan 10 provinsi dan 1 daerah istimewa Yogyakarta. Ini atas perjuangan Pak Natsir. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, 1 negeri, 3 proklamasi. Alhamdulillah, Wakil Ketua DPR RI sudah mendapatkan buku ini, termasuk saya dapat.
satu negeri tiga proklamasi. Berawalnya dari dua arus besar itu, Piagam Jakarta dan TII. Ini prosesnya menjadi satu negeri tiga proklamasi. Jelas sejarah. Jadi wakil ketua DPR RI Dr. Fadlizon ini orangnya Pak Prabowo, yang insya Allah sebentar lagi diangkat jadi menteri. Ini tangan kanannya Prabowo, calon presiden, sudah menerima ini. Tapi duluan saya yang terima, ini kan baru saja. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi intinya ketika Kartosoewirjo memproklamasikan ngadakan kongres pertama negara Islam Indonesia di Cisayong, tapi tulisannya kan Cisajong, bacanya Cisayong, Jawa Barat. Dan Pak Natsir bangga memproklamasikan 17 Agustus 1950 NKRI, dari Islam ke Islam. Benar? Dari Islam ke Islam. Negara kesatuan itu kan negara ukhuwah, iya kan? Yang pertama negara Islam Indonesia, yang kedua yang puncaknya negara ukhuwah Republik Indonesia. Sama prinsipnya. Benar, Bu? Nah, sekarang setelah Kartosoewirjo ditembak, dieksekusi mati, 12 regu tembak, semua tembakannya bersarang di dadanya, di arah jantungnya. 50 tahun setelah Kartosoewirjo tertembak mati, ya Allah, ternyata selama ini kita salah. Ini salah persepsi. Baru terbongkar. Lah terbongkarnya oleh siapa? Orangnya Prabowo, Dr. Fadlizon. Jadi Dr. Fadlizon ini sebelum 2012, pada tahun 2012, 2 tahun sebelum 2012, berarti 2010 ya, beliau itu datang ke rumahnya seorang kolektor sejarah. Disuguhi 81 foto-foto Kartosoewirjo lengkap dengan captionnya. Caption itu kan keterangan. Dibeli oleh Fadlizon, wakil ketua DPR RI sekarang. Akhirnya Pak Fadlizon, wakil ketua DPR RI sekarang, memberikan statement, peristiwa DITI itu sejarahnya berbeda. Roadnya, jalannya itu ada tahun 49. Itu bukan kudeta, bukan pemberontakan. Ini ditegaskan oleh wakil ketua DPR RI. Belum masuk ke dalam pengakuan kedaulatan ketika itu, karena waktu itu Indonesia dipaksa jadi Republik Indonesia Serikat atas perintah penjajah Belanda. Belum diakui kedaulatan. Jadi itu bukan pemberontakan, bukan kudeta, kata beliau. Ini kita, kalau itu kita diskusi panjang seni tentang hal, dan akhirnya kan menyatu dari jadi apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu proses, bukan kudeta, bukan makar, dan tidak ada TAP MPRS-nya kan? Beda sama musuh di NID, ada TAP MPRS nomor 25 tahun 66, pelarangan PKI, Undang-Undang nomor 27 tahun 99. Kan tidak ada Kartosoewirjo TAP MPRS pelarangan Islam, kan tidak ada kan? Tidak ada. Undang-undang melarang Islam, tidak ada. Jadi bukan pemberontakan itu. Akhirnya hari Rabu 5 September 2012 di Taman Ismail Marzuki Jakarta Pusat,
Wakil Ketua DPR RI sekarang Dr. Fadlizon, ini orangnya Prabowo, langsung menunjukkan 81 foto-foto perjuangan Kartosoewirjo. Akhirnya Profesor Anhar Gonggong, guru besar ilmu sejarah Universitas Indonesia yang sekuler itu, langsung, ya Allah, begitu saya melihat 81 foto itu, ternyata Kartosoewirjo itu adalah pejuang Islam sejati, bukan pemberontak. Itu loh. Hanya tokoh sekuler tadi, tapi kan sudah ditembak mati. 50 tahun baru terbongkar. Jadi benar-benar koleksi 81 foto ini menggegerkan Indonesia. Ini diberi judul Hari Terakhir Kartosoewirjo. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, nah, saat Kartosoewirjo dihadapkan di sidang di Mahkamah Darurat Militer, beliau mengajukan 4 permohonan sebelum ditembak mati. Permohonan pertama, beliau minta diizinkan bertemu dengan perwira-perwira NII, DI, TI. Ditolak oleh Mahkamah Darurat Militer. Permintaan yang kedua, pada saat eksekusi mati Kartosoewirjo, hendaknya disaksikan oleh perwakilan keluarga. Ditolak oleh Mahkamah Darurat Militer. Alasannya tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Permintaan ketiga, Kartosoewirjo minta kalau sudah dieksekusi mati, jenazahnya tolong diserahkan pada keluarga kami. Ditolak oleh Mahkamah Darurat Militer. Kalau sudah dieksekusi mati, tolong jenazah saya serahkan pada keluarga kami. Ditolak. Permintaan keempat, Kartosoewirjo minta bertemu dengan keluarganya sebelum ditembak mati di Pulau Ubi, kawasan Kepulauan Seribu. Alhamdulillah, akhirnya Kartosoewirjo dari 4 permohonan itu yang dikabulkan cuma 1. Sebelum ditembak mati diizinkan bertemu keluarga. Alhamdulillah, 2 anak laki-lakinya dan 3 anak perempuan beserta istrinya, alhamdulillah datang ke rumah tahanan di Jakarta. Kemudian makan siang bersama. Kemudian dia memberikan wasiat pada keluarganya. Sebelum menjalani eksekusi mati, Kartosoewirjo sempat berwasiat di hadapan istri dan anak-anaknya di sebuah rumah tahanan militer di Jakarta. Menurut Bu Dewi, istrinya, saat itu Kartosoewirjo antara lain berkata, tidak akan ada lagi perjuangan seperti ini sampai 1000 tahun mendatang. Tidak ada lagi. Akhirnya istrinya meneteskan air mata. Kartosoewirjo mencoba tabah, tapi ternyata beliau juga ikut meneteskan air mata sambil mengusap kedua mata beliau. Akhirnya beliau ambil air wudhu. Beliau sholat sunnah 2 rakaat. Dan akhirnya beliau langsung siap ditembak mati. Ditutup mata beliau dengan pakaian setelah sholat sunnah 2 rakaat, pakai pakaian putih-putih seperti Rasulullah memberikan contoh, pakai putih-putih, ditali di tiang sebuah tiang, langsung 12 regu tembak menembak, semua di dada beliau. Ternyata penembaknya belum puas, ditembak jarak dekat lagi, 1 kali tembakan, dan akhirnya baru diperiksa seorang dokter, ternyata beliau sudah wafat. Nah, ibu-ibu, jadi Kartosoewirjo nama yang problematis,
dan kontroversial di Indonesia dulu hingga sekarang. Saat Orde Lama berkuasa yang merupakan puncak perjuangan negara Islam Indonesia, Kartosuwiryo dituduh sebagai pemberontak. Namun fakta sebenarnya Kartosuwiryo sesungguhnya tokoh penyelamat bangsa Indonesia, melebihi apa yang dilakukan oleh Soekarno dan tokoh-tokoh nasional sekuler. Itu diakui oleh pakar sejarah dari Jepang, Dr. Hirohito tadi yang tadi dia nulis buku. Jadi ternyata tokoh Kartosuwiryo ini, perjuangan di beliau ternyata tokoh penyelamat bangsa, perjuangannya melebihi apa yang dilakukan oleh Soekarno dan tokoh-tokoh nasionalis yang lain. Jadi tuduhan bahwa Kartosuwiryo sebagai pemberontak ini harus dikoreksi, bukan saja demi meluruskan sejarah yang keliru atau sengaja dikelirukan, namun juga agar kezaliman sejarah itu tidak terus berlanjut terhadap tokoh yang seharusnya kita hormati. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini sampai ditulis jejak jihad Kartosuwiryo, rinci sekali. Jadi beliau menegakkan al-jihad, mengamalkan amanu wahajaru wajahadu fisabilillah. Ya Allah, beliau sudah tertembak mati. Ternyata terungkap setelah 50 tahun. Ternyata beliau berangkat itu atas restu dari Panglima Besar Jenderal Sudirman. Jadi setelah perjanjian Renville ditandatangani antara Indonesia dan Belanda tanggal 17 Januari 48, pasukan Siliwangi yang di Jawa Barat ditarik dari Jawa Barat ke Jogja, sehingga Jawa Barat dikuasai penjajah Belanda. Waktu itu Jenderal Sudirman menyambut kedatangan pasukan Siliwangi di stasiun Tugu Jogja. Nah, seorang wartawan kepercayaan diajak naik mobil oleh Jenderal Sudirman. Di atas mobil itu akhirnya ditulis oleh Bung Tomo, pahlawan 10 November, Burhanuddin Harahap, ini Menteri Dalam Negeri Soekarno, terakhir Perdana Menteri sebelum pemilu pertama 55 tahun 1955, menulis buku tanggal 7 September 1977 diberi judul Himbauan. Ternyata ketika wartawan itu tanya, apakah siasat ini tidak merugikan kita Pak Dirman? Kok pasukan Siliwangi ditarik ke Jogja sehingga akhirnya Jawa Barat digempur lagi, dijajah lagi oleh Belanda? Apakah ini tidak merugikan kita Pak Dirman? Ini pertanyaan wartawan antara. Apa jawaban Pak Dirman? Saya telah menempatkan orang kita di sana. Siapa orang kita di sana? Kartosuwiryo. Ini baru terbongkar 50 tahun. Tapi beliau sudah dibunuh. Ini yang ngomong bukan saya, Bu. Pahlawan 10 November Bung Tomo dan Burhanuddin Harahap, Menteri Dalam Negeri era Soekarno. Nah, ibu-ibu, dalam keterangan itu jelaslah bahwa waktu meninggalkan Jogja tahun 48 sebelum pergi ke Jawa Barat, Kartosuwiryo pamit dan minta restu kepada Panglima Besar Jenderal Sudirman, dan beliau direstui oleh Panglima Besar Sudirman. Padahal waktu itu Kartosuwiryo ditawari menjadi Menteri Muda Pertahanan. Berarti kan beliau orang penting. Kartosuwiryo itu orang penting, diminta oleh Pak Dirman jadi wakil Menteri Muda Pertahanan. Tapi beliau tolak. Beliau lebih jihad, mengutamakan jihad perang melawan penjajah Belanda di Jawa Barat. Ibu-ibu, akhirnya beliau serahkan jabatan Menteri Muda Pertahanan itu pada sahabatnya sendiri, yaitu Pak Aruji Kartawinata. Setelah memperhatikan kondisi dan situasi serta membaca peta politik, maka Kartosuwiryo berjuang mewujudkan cita-citanya apa? Jihad melawan penjajah. Jadi bukan pemberontak. Beliau berjihad.
Nah kalau memberontak negara kan ngebom kantor, ngebom ibu kota negara. Yang ngebom ibu kota negara Belanda kan, bukan Kartosuwiryo kan. Lah Kartosuwiryo itu diperintah Panglima Besar Jenderal Sudirman melawan Belanda. Tapi ini kan baru terungkap 50 setelah beliau ditembak mati. Akhirnya benar terjadi konferensi meja bundar. Ternyata Soekarno menerima hasil perjanjian konferensi meja bundar, dan akhirnya Soekarno mendapat penghargaan dari tokoh-tokoh Freemason Regionis Yahudi Internasional. Ini telegram pengakuan, saya bacakan ini penghargaannya untuk Soekarno berhubungan dengan pengangkatan yang mulia sebagai presiden pertama Republik Indonesia Serikat RIS. Tarekat Mason bebas Yahudi dengan segala hormat mengucapkan selamat pada Yang Mulia Soekarno, dan menegaskan kepada Anda bahwa tujuan Republik Indonesia Serikat untuk menjalani kemanusiaan seluruhnya mendapat resonansi dalam asas-asas Tarekat Mason bebas. Artinya mendapatkan apresiasi, penghargaan dari organisasi Yahudi Internasional. Soekarno dapat penghargaan, pujian dari Yahudi. Kartosuwiryo dapat tembakan dari Soekarno. Perintah hukuman mati. Nah, ibu-ibu, jangankan Kartosuwiryo, Buya Hamka gara-gara nolak ideologi Nasakom, nasional agama komunis, langsung perintah Soekarno tangkap, siksa, di penjara dengan stroke, tegangan tinggi. Akhirnya Buya Hamka untuk mempertahankan hidup, karena selama di penjara tidak diberi minum. Akhirnya Buya Hamka untuk mempertahankan hidupnya, beliau minum air kencingnya sendiri. Itu Buya Hamka. Tapi apa yang terjadi? Saat beliau masa tahanan 2 tahun 4 bulan hampir selesai, beliau bercita-cita nanti setelah keluar saya akan mendatangi Soekarno. Untuk apa? Memberi maaf terlebih dahulu. Tidak tahunya ajudan Presiden Soekarno masuk ke ruangan tahanan Buya Hamka. Beliau menyerahkan secarik kertas, dibuka. Buya Hamka meneteskan air mata dengan ucapan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ternyata apa? Bung Karno meninggal. Di bawah itu tulisan sendiri Soekarno. Soekarno minta pada Buya Hamka untuk menjadi imam sholat jenazah Presiden Republik Indonesia yang pertama. Berarti Soekarno merasa bersalah mendolimi Buya Hamka. Bu, tidak hanya Buya Hamka, Pak Natsir dijebloskan penjara tanpa prosedur hukum 4 tahun di tahanan militer Batu Malang. Padahal beliau pencetus NKRI, Perdana Menteri Republik Indonesia. Gara-gara beliau nolak ideologi komunis, ditangkap oleh Soekarno. Dulu bapaknya dilanjutkan, anaknya dilanjutkan, petugasnya. Nah, ibu-ibu, akhirnya sebelum Kartosuwiryo dieksekusi mati, saat beliau mendapatkan restu dari Panglima Besar Jenderal Sudirman, beliau menulis manifesto politiknya. Saat beliau melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda di Jawa Barat, apa manifesto politiknya? Dalam manifesto politiknya yang dikeluarkan tidak lama setelah proklamasi Negara Islam Indonesia, dirancang dan diadakannya konferensi meja bundar yang menurut terbentuknya Negara Indonesia Serikat, Kartosuwiryo menerangkan bahwa kini telah tiba saatnya untuk menentukan nasib bangsa Indonesia, khususnya umat Islam. Perjuangan ini haruslah dilaksanakan lebih luas lagi dengan Islam agar dapat tercapai mardhatillah, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Ini adalah satu-satunya jalan yang akan melepaskan umat Islam dari segala bentuk penindasan dunia dan akhirat. Musuh Allah, musuh agama, dan musuh negara Islam Indonesia haruslah dibinasakan agar hukum Islam yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi dapat terwujud secara kafah di seluruh Indonesia. Ini manifesto politik tulisan Kartosuwiryo. Ini. Jadi perjuangan Darul Islam di Indonesia di bawah kepemimpinan Kartosuwiryo telah berhasil mewujudkan cita-cita Darul Islam menjadi kenyataan selama 13 tahun. Gerilya, perang melawan Belanda. Tapi ternyata dituduh menjadi pemberontak. Jadi mulai 7 Agustus 49 sampai beliau ditangkap 4 Juni 1962. Akhirnya beliau dieksekusi mati bulan awal September 1962. Bersama pengikutnya berjuang terus-menerus guna mempertahankan eksistensi negara yang diproklamasikan, sehingga dalam waktu relatif singkat pengaruhnya menyebar ke daerah Jawa Barat, Aceh, Sulawesi, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah. Dan Pak Kartosuwiryo insya Allah mati syahid awal September 1962. Sebelum cita-citanya tercapai, namun ia telah mengaktualisasikan amanu wahajaru wajahadu fisabilillah untuk menebus cita-citanya yang mulia itu dengan darah dan jiwa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas untuk satu tokoh ini, ya kan, dan alhamdulillah didukung dengan buku-buku pakar-pakar sejarah yang valid, ya, insya Allah tugas ibu-ibu meluruskan sejarah, terutama pada anak-anaknya dan cucu-cucunya. Karena selama ini sampai hari ini buku sejarah yang ada di tengah-tengah kita, Kartosuwiryo itu adalah pemberontak, pengkhianat, dan musuh negara. Tapi ternyata setelah 50 tahun akhirnya terbongkar dengan 81 foto yang diunggah dimunculkan oleh Wakil Ketua DPR RI sekarang, yaitu orangnya Pak Prabowo. Bahkan Bu, pada saat ketika Soekarno sudah menoleh ke komunis, akhirnya Kartosuwiryo ketika oleng Kartosuwiryo kan sudah ditembak 1962. Ketika Soekarno sampai tahun 65 itu sebelum 64, ya kan, itu Soekarno sudah fokus ke komunis. Akhirnya Pak Safruddin Prawira Negara, termasuk bapaknya Pak Prabowo, mendirikan PRRI untuk melakukan perlawanan terhadap Soekarno. Jadi bapaknya Pak Prabowo itu siapa namanya itu? Sumitro Joyo Hadikusumo. Itu tokoh PRRI juga yang melakukan perlawanan terhadap Soekarno.